Haleluya, Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 9 Februari 2024. Saudaraku, jangan lupa saudara, setiap hari kita memuji Tuhan atas berkat-berkat yang telah kita terima di dalam doa. Dan juga jangan lupa saudara, berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tubuh kita sendiri adalah obat. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab pertama Raja 11 ayat 29 sampai dengan 32, dilanjutkan dengan bab 12 ayat 19. Serta Injil Markus 7 ayat 31 sampai dengan 37. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, berita suka Injil saudara harus kita bawa dan sebarkan di mana saja kita berada saudara. Begitulah Yesus Tuhan kita, Sang Maha Guru kita saudara. Dia selalu berkeliling dari satu desa ke desa lain, dari satu kota ke kota lain untuk mengabarkan sukacita dan keselamatan bagi banyak orang. Saat Yesus meninggalkan daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea, di tengah-tengah daerah Dekapolis, di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Markus 7 ayat 31 sampai dengan 32. Saudara, orang tuli dan gagap saudara, tentu orang ini sangat minder dan sensitif akan keadaan situasi dirinya. Saya yakin dan seyakin-yakinnya orang tuli dan gagap ini ada keinginan untuk mendekati Yesus mohon kesembuhan. Tapi sikap yang minder dan sensitif ini saudara membuat dirinya enggan, menghalangi untuk mendekati Yesus. Kita sering memiliki sikap minder karena keberadaan kita yang berdosa. Saking besarnya dosa kita saudara, kita enggan datang ke gereja, kita enggan bersekutu di dalam doa, ataupun kita enggan untuk berdoa bersama. Kalau kita terus bersikap demikian, bagaimana kita dapat keselamatan saudara? Bagaimana kita dapat pengampunan dari Tuhan Yesus? Kita lihat orang tuli dan gagap ini. Dia dibawa oleh orang lain untuk datang kepada Yesus. Awalnya saya percaya orang tuli ini tetap enggan mengikuti ajakan orang lain untuk dibawakan kepada Yesus. Tapi saya melihat orang tuli ini menyadari keberadaannya dan tak ada yang dapat menyembuhkan dia selain seorang yang berkuasa atas itu. Dia pun telah banyak mendengar tentang Yesus. Dia percaya penuh iman dan mau merendahkan hati dengan melepaskan sikap yang enggan tadi dengan penuh pengharapan. Orang tuli dan gagap ini mengikuti ajakan orang tersebut. Yesus yang maha tahu akan diri orang tuli dan gagap ini. Maka saudaraku yang terkasih, Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian. Ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menghadap ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Efata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pula pengikat lidahnya.
lalu ia berkata-kata dengan baik. Haleluya. Markus 7 ayat 33 sampai dengan 35. Di sini unik, saudara. Kenapa Yesus memisahkan dia dari orang banyak? Yesus mau tunjukkan perhatian yang sangat khusus kepadanya, saudara. Yesus merasakan perasaan dari orang tuli dan gagap ini. Sifat orang tuli dan gagap adalah sangat-sangat sensitif dan cepat merasa malu. Sadar akan sifat orang tuli dan gagap ini, Yesus menariknya ke samping, biarkan mereka berdua sendirian. Satu ajaran bagi kita, saudara, untuk selalu sensitif, peka terhadap orang lain yang mungkin punya banyak kekurangan dalam dirinya. Janganlah kita menyampaikan sesuatu hal kepada seseorang yang pribadi di depan banyak orang. Biarlah kita mau seperti Yesus untuk berdua. Berdua saja kita berbicara, saudara. Ada keunikan yang lain di mana Yesus menyembuhkan orang tuli dan gagap ini dengan sentuhan jarinya, serta meludahi telinga orang tuli itu. Why? Rupanya Yesus tahu bahwa air ludah manusia punya khasiat yang sangat kuat untuk menyembuhkan telinga yang tuli. Karena itulah ia memanfaatkan sebagai obat untuk menyembuhkan. Air ludah sudah dijadikan bahan pengobatan, saudara. Supaya khasiat air ludah semakin kuat, maka Yesus memanjatkan permohonan kepada Bapanya. Sesudah merasa yakin akan kekuatan kuasa Allah dalam dirinya, maka berkatalah Yesus kepada orang tuli itu, "Efata, terbukalah." Maka telinga orang tuli itu terbuka, saudara. Sejak saat itu juga orang tuli itu bisa mendengar. Haleluya. Saudaraku, ini pengalaman saya beberapa minggu lalu saat saya pulang dari Lembang melewati Tangkuban Perahu, saudara. Telinga saya tiba-tiba tertutup, telinga sebelah kanan. Tak terdengar sama sekali, saudara. Saya berusaha dengan membuka telinga, menganga kuat-kuat, saudara. Membuka mulut saya dengan kuat-kuat, tapi tak berhasil. Telinga kanan tertutup, tak kedengaran sama sekali. Sedangkan telinga kiri terdengar sayup-sayup. Sampai di Subang, saya masuk ke kamar mandi. Dengan jari telunjuk saya basahi dengan ludah. Lalu saya sebut di dalam nama Tuhan Yesus. Saya masukkan ke telinga kanan sambil berteriak dan membuka mulut kuat-kuat. Puji Tuhan, saudara. Haleluya. Telinga kanan saya terbuka kembali dan saya dapat mendengar kembali. Karena saya teringat akan Injil hari ini, saya lakukan apa yang Tuhan lakukan kepada orang tuli. Saya membasahi jari saya dengan ludah saya. Kita pun sering, saudaraku yang terkasih, melakukan kalau jari kita terluka dan berdarah. Secara refleks, luka itu kita masukkan ke mulut dan kita ludahi. Ini dimaksudkan, saudara, agar darahnya berhenti. Inilah khasiat dari air ludah kita, saudara. Air ludah dapat mengobati sakit kita. Dari kisah Injil yang kita baca tentang kesembuhan yang diterima orang tuli dan gagap ini, saudara, serta pengalaman pribadi saya, saudara, mengingatkan kita bahwa Tuhan sudah menyiapkan obat di dalam tubuh kita untuk menyembuhkan luka atau penyakit pada tubuh kita sendiri. Selain itu, kita juga diingatkan supaya selalu sensitif, peka akan keadaan orang yang berkekurangan. Ikutilah sikap Yesus
yang begitu memahami perasaan sesama. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau memanfaatkan tubuh kita ini saudara, beserta yang ada di dalamnya ini untuk kemuliaan Tuhan. Kita mau menjaga dan merawat sebagai ucapan syukur kita atas ciptaan Tuhan yang begitu baik dan indah. Dan juga mohon berkat untuk setiap yang ada dalam tubuh kita ini, agar dapat menjadi obat dalam penyakit yang ada di dalam tubuh kita sendiri. Biar tubuh kita sendiri yang mengobati bagian tubuh kita yang sakit. Dalam kasih-Nya yang sempurna Tuhan kita Yesus Kristus dan bersama Roh Kudus, kita selalu diberkati, ditambah-tambahkan kesehatan kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.